Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sebelum masuk beranjak kepada materi kita, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rizkinya, nikmatnya, barokahnya, kesehatannya, sehingga kita masih bisa hidup, menghirup udara yang segar, dan yang paling penting senantiasa diberikan nikmat Islam, iman, dan ihsan. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat beliaulah kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan pengetahuan ini, dan insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, untuk kesempatan kali ini Mister ingin berbagi ilmu, men-sharing ilmu berkenaan dengan ilmu fikih, khususnya untuk kelas 8 dalam subbab sujud tilawah. Setelah kita kemarin mempelajari tentang sujud syukur, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh teman-teman kita, orang tua kita dan sebagainya, sebagai penyalur daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Sebelum beranjak, apa sih sujud tilawah itu? Nah, kita pertanyaan besar, apa sih sujud tilawah itu? Ada studi pengertiannya. Di slide berikutnya itu sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang jika menjumpai ayat sajadah baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, ketika kita sedang membaca ayat sajadah ataupun mendengar ayat sajadah, kita disunahkan. Nah, lihat hukumnya di bawahnya, hukumnya sunnah. Maka dari itu kita disunahkan untuk kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah ini. Lalu bagaimana tata caranya, Mister? Tata caranya nanti ada di slide berikutnya. Ini dari pengertiannya ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita menjumpai ayat sajadah. Ayat sajadah itu apa saja sih, Mister? Nah, nanti akan ada pembahasannya di slide berikutnya. Oke, next. Dari menurut pandangan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW yang mengampu daripada hukum dan tata cara ataupun tatanan bagi untuk sujud tilawah ini ada hadis yang mengampu akan hal ini, yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara ibnu Adam as-sajadah fasajada ihtazzala asy-syaitan yanki yaqulu ya wailah." Wa fi riwayat Abi Karib, "Ya waili umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu falinnaru." Nah, ini hadis ini yang menjelaskan berkenaan tentang sujud tilawah, yang artinya jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhi sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, "Celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun sujud, maka baginya surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka." Ini kata setan. Hadis riwayat Muslim nomor 81. Ini ayat ataupun hadis yang mengampu tentang anjuran atau disunahkannya hukum sujud tilawah. Next. Nah, apa saja ayat sajadah? Nih dia ayat sajadah ada di sini semuanya nih. Oke, ayat sajadah apa saja ayat sajadah itu? Yang pertama ada di situ Quran surah Al-A'raf ayat 206, Quran surah Al-A'raf ayat 15, Quran surah An-Nahl ayat 50, Quran surah Al-Isra ayat 19, Quran surah Maryam ayat 58, Quran surah Al-Hajj ayat 18, Quran surah Al-Hajj ayat 77, Quran surah Al-Furqan ayat 60, Quran surah An-Naml ayat 26, Quran surah As-Sajadah ayat 15, dan Quran surah Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Quran surah Al-Insyiqaq ayat 21, Quran surah Al-Alaq ayat 19, Quran surah Sad ayat 24. Nah, ini semuanya
eh, berkenaan tentang ayat-ayat sajadah. Jika kita menemui ataupun mendengar atau membaca ayat sajadah ini, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Lalu bagaimana tata caranya? Oke. Tata cara sujud tilawah sendiri ada 3 macam. Yang pertama itu adalah ketika dia itu sedang melaksanakan sholat tapi sendiri. Nah, ketika sholat itu ketika sendiri, ketika membaca surah sajadah ketika sholat langsung sujud sekali dan berdiri lagi lalu meneruskan sholatnya. Jadi ketika misalkan Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih sedang melaksanakan sholat subuh, lalu ia membaca Quran surah sajadah, salah satu ayat daripada surat As-Sajadah. Nah, ketika dia membaca salah satu ayat tersebut yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dari 15 surah ini, baik An-Naml sampai surat Sad ayat 24. Nah, ini kalau misalkan menemui si Muhammad Al-Fatih ini menemui hal tersebut ketika dia sholat sendirian, lalu dia disunahkan untuk melaksanakan sujud, lalu dia berdiri lagi. Sujudnya berapa kali? Hanya sekali. Jadi ketika sholat dalam ketika membaca langsung dia sunahkan untuk sujud. Setelah sujud dia berdiri lagi, langsung sedekap lagi melanjutkan ayat berikutnya. Setelah itu melanjutkan sholatnya. Kayak sampai sini insya Allah bisa dimengerti ya. Untuk tata cara selanjutnya itu ada di sujud tilawah pada sholat berjamaah. Nah, ketika sholat berjamaah bagaimana caranya, Mister? Ketika sholat jamaah imamnya sujud, maka makmum dibolehkan ikut sujud atau tidak juga tidak apa-apa. Jadi ketika makmum itu tidak tahu, makmum itu misalkan tidak tahu kalau yang dibaca itu ayat sajadah, jadi makmum tidak tahu akan hukumnya juga, tiba-tiba imam sujud, terus makmum nggak ikut sujud, itu gimana hukumnya? Tidak apa-apa, karena sujud tilawah sendiri hukumnya adalah sunnah, kecuali, nah ada yang kedua, maaf ini tidak tertulis, nanti ada lagi di sujud tilawah pada sholat berjamaah. Misalkan nih makmum mendengar imam membaca ayat sajadah, akan tetapi imamnya tidak sujud tilawah, makmum pun dilarang untuk sujud tilawah. Karena apa? Makmum itu selalu mengikuti imam ketika sedang sholat. Jadi ketika imamnya tidak melaksanakan sujud tilawah atau sujud sunnah tilawah itu, maka makmum pun tidak dibolehkan untuk melaksanakan sujud tilawah tersebut, karena berarti tidak mengikuti semua tatanan dari awal sampai akhir sholatnya imam. Oke, insyaallah bisa dipahamin sampai sini ya. Untuk yang ketiga, sujud tilawah di luar sholat. Nah, ketika sujud tilawah di luar sholat, niat harus ada niat terlebih dahulu. Niatnya apa, Mister? Niatnya itu ketika menghargai dan menghormati ayat tersebut. Seperti halnya ketika kita mendapatkan suatu rezeki yang banyak, suatu rezeki yang tiba-tiba kita kan sujud syukur. Nah, di situ kan kita ada niatnya juga. Niatnya apa? Bukan ada niat tertentu, tapi niatnya adalah bagaimana mensyukurinya. Misalkan ketika mendapatkan rezeki yang banyak, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki, aku berniat untuk bersujud alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepadaku, aku ingin bersujud, niatku untuk bersyukur kepadamu. Nah, itu niatan. Habis itu ada juga sama, ini niat juga sama seperti itu, mengagungkan atau mengaplikasikan ketika ketemu ayat sajadah, ya Allah saya ingin bersujud karena saya menemukan ayat sajadah ini, sujudlah ya. Nah, bagaimana ketika di luar sholat? Takbiratul ihram seperti layaknya sujud syukur. Takbiratul ihram, habis itu langsung sujud, tidak usah ruku, tidak usah i'tidal, langsung sujud. Sujud dengan bacaannya seperti bacaan sujud syukur, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini bacaannya seperti itu juga. Yang terakhir adalah salam juga langsung. Tata caranya sama seperti hanya sholat sujud syukur. Bedanya ada 3 tempat di sini. Ketika dia sholat sendiri, munfarid, ketika dia sholat berjamaah, dan ketika dia di luar sholat. Kembali lagi, kalau pasti pertanyaan banyak gini ya, niatnya gimana sih Mister? Tadi sudah Mister bilang bahwasanya niatnya itu adalah untuk menghargai, menghormati benar-benar, karena ini sudah masuk ke dalam tatanan daripada ayat sajadah, yang mana di situ disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah,
Sampai sini insya Allah dipahami ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Mister minta maaf. Insya Allah kalau ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Kalau ada banyak kekurangannya datangnya dari Mister sendiri. Kalau misalkan ada kesalahan kata, Mister sangat mohon maaf sekali. Dan untuk pemirsa semuanya, saya mohon maaf sekali jika ada kesalahan dalam pembawaan materi ini. Jika ada kesalahan silakan langsung dijapri. Di situ ada email saya di YouTube-nya. Bisa langsung dijapri saya saja, bisa langsung ditegur saja, khususnya untuk para asatidz dan ulama. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima. Jika ada masukan lagi, insya Allah akan saya tampung dan untuk memperbaiki diri saya sendiri. Mungkin ini aja. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya, syukran, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.